Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabatil qurabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa khususan ila muallif hadil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mana? Wa ma umausulin. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umausulin lahu hukmul mahal illa tahayyurun bihi hilang fasal wal yu'fa an mazri dami wa qaidi min basratin wa dummalin wa qa'i yubahu minha tahirun min khasabi aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi fayahrumu isti'maluhu kamirwadi limra'atin wa jazamin zabarjadi wa tahrumu dhabbatu min hadaini di kibarin urfan ma'at tazyini in fukida halat ba'ada yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu wa yustahabu fil awani tantiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah wa yataharra istibahi tahirin binajasin walau bi'ama qadiri lal ummi wal bawli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin darli utmin mahrama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa ma umausuril lahu hukmul mahal idla taghayyurun bihi hinam fasol. Wa ma umausulin adapun air benda yang dibasuh, airnya benda yang dibasuh, maksudnya sisa air benda yang dibasuh, sisa air atau yang dikenal dengan wuslah, sisa air basuhan. Lahu ialah bagi ma'u mausulin hukmul mahalli adapun hukumnya tempat. Lahu menjadi mubtada dari ma'un, menjadi khabar dari ma'un sekaligus menjadi khabar muqaddam dari hukmul mahal. Hukmul mahalli adapun hukumnya tempat. Idz la taghayyurun bihi ketika tidak berubah, tidak ada perubahan bihi pada ma'un. Ketika tidak ada perubahan
bihi pada maun, hina fasol ketika berpisah. Hina fasol ketika berpisah. Ini membahas tentang usalah, bekas air. Misalnya kita membersihkan benda, maka sisa air yang terpisah dari benda tersebut sama dengan statusnya sama dengan benda yang dibasuh. Artinya kalau bendanya sudah suci, maka air sisa basuhan tadi juga suci. Begitupun sebaliknya, kalau tempat yang dibasuh atau benda yang dibasuh itu masih najis, maka otomatis airnya, bekas basuhannya juga najis. La taghayyurun, tapi dengan dua catatan. Yang pertama, air sisa basuhan tadi itu tidak ada perubahan, tak mengalami perubahan. Dan yang kedua, sudah berpisah. Ketika berpisah itu tidak mengalami perubahan. Kalau misalnya berubah ketika berpisah dari tempat atau benda yang dibersihkan tadi ternyata berubah, maka otomatis najis. Dan otomatis benda yang dibasuh juga masih najis. Jadi ma'u usulin sama dengan mahalnya. Hukumnya air basuhan sama dengan tempat yang dibasuh. Wal yu'fah dan dima'fu. Dima'fu maksudnya ditoleransi, ditolerir. Wal yu'fah dan dima'fu an nazri damin. Apa sedikitnya darah. An nazri damin, apa darah sedikit, atau apa sedikitnya darah. Wakoihin dan sedikitnya nanah. Wakoihin dan sedikitnya nanah. Min basrotin dari jerawat, wadummalin dan bisul, wakorhin dan luka. Bait ini ingin menjelaskan ada beberapa najis tapi dima'fu. Ada beberapa najis yang dima'fu. Tak semua najis itu kemudian bisa membatalkan sholat. Ada beberapa bagian najis yang dima'fu. Di antaranya di sini adalah darah dan nanah sedikit. Ada darah dan nanah sedikit, maka dima'fu. Begitupun darahnya hewan yang tak memiliki darah. Ada hewan tak memiliki darah, darahnya itu dima'fu. Kok ada hewan tak berdarah tapi memiliki darah? Seperti nyamuk. Nyamuk itu gak ada darahnya, cuman karena menghisap darah manusia kemudian ada darahnya kan ya. Kalau sedikit dima'fu. Darah kita juga kalau darah diri sendiri juga dima'fu, asal sedikit. Baik itu bekas jerawat, karena berjerawat kemudian ada darahnya sedikit, maka dima'fu, tak masalah. Bisul juga seperti itu, berdarah, asal sedikit dima'fu, baik karena dipencet atau tidak. Kalau sedikit dima'fu. Luka misalnya, karena tadi kok dipencet-pencet kok luka, kalau sedikit dima'fu. Tapi kalau misalnya banyak, yang dima'fu kalau tidak disengaja. Misalnya darah punya jerawat, kok berdarah banyak, tapi karena menetes sendiri, gak dipencet, gak diapa-apain, meskipun banyak juga dima'fu. Tapi kalau misalnya kamu pencet, kemudian keluar banyak, gak dima'fu, karena ada qasdun, ada fi'lun di sana, ada perbuatan, ada qasdun, ada kesengajaan, sehingga gak dima'fu. Jadi saya ulangi, kalau darah meskipun dipencet ada kesengajaan, unsur kesengajaan, kalau sedikit dima'fu, kalau sedikit. Tapi kalau banyak ada unsur kesengajaan, dima'fu. Tapi kalau nggak disengaja, meskipun banyak dima'fu. Bagaimana dengan mimisan? Mimisan atau dari telinga keluar darah sama. Kalau sedikit yang dima'fu, kalau banyak tak dima'fu. Kecuali bisairil manafid.
Sairul manafid itu hidung, mulut, telinga, mata. Tapi kalau untuk al-kharij minal ghaid, dari sesuatu yang keluar dari dubur, itu tak dimakfu, tetap najis kalau kayak gitu ya. Ma'in manafid maksudnya telinga, mulut, hidung, mata, keluar darah, dimakfu. Tapi catatannya dimakfu kalau dinisbatkan kepada sholat. Kalau dinisbatkan kepada air, tetap tak dimakfu. Maksudnya begini, yang tadi saya katakan makfu itu kalau kita digunakan untuk sholat. Darah tadi di bawah sholat, makfu. Baju kita ada darahnya sedikit, di bawah sholat, sah. Asal sedikit. Kok ada darah misalnya di baju sedikit, dimakfu, tak masalah. Tapi tak dimakfu di dalam air. Artinya keadaan baju terkena darah sedikit, kan dimakfu tadi kan, bersolat. Tapi ketika kalian cuci kemudian airnya kurang 2 kullah, maka airnya jadi mutanajis. Sama seperti misalnya nyamuk. Kalian tepuk ke lantai, ada nyamuk ditepuk di lantai. Kamu sholat di sana, sah apa enggak? Sah. Tak masalah, karena sedikit. Meskipun di kosdun, ada kosdunnya, kamu tepuk. Kalau sedikit dimakfu, tak masalah. Tapi kalau dinisbatkan kepada sholat, kalau dinisbatkan ke air, misalnya kakimu basah, entah karena keringat, entah karena selesai wudhu misalnya basah, diinjak, najis, sholat sah. Kenapa? Karena basah tadi. Air yang di kakimu sampai 2 kullah enggak? Enggak sampai, enggak mungkin kan ya. Air yang nempel di kaki sampai 2 kullah, tak mungkin. Otomatis ketika nginjak nginjak darah tadi, najis. Kalau bisa enggak usah. Ada nyamuk enggak usah ditepuk. Diginikan. Atau diginikan saja di tanganmu, biar bersihkannya gampang. Tapi apakah dikatakan makfu? Iya, dimakfu kalau disebutkan ke sholat. Bagaimana Gus kalau misalnya darahnya itu sedikit tapi berceceran banyak. Kalau seandainya dikumpulkan banyak. Misalnya kayak gitu kan ya. Di sini sedikit. Setiap santri ngepok nyamuk. Sehingga musolah banyak dengan darah nyamuk. Misalnya kayak gitu kan ya. Ulama berbeda pendapat kalau masalah ini. Kalau nggak keliru, Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan dimakfu. Kalau nggak keliru Ibnu Hajar, tapi yang mengatakan makfu, ada juga yang mengatakan makfu. Ada salah satu di antara yang mengatakan tidak makfu adalah Imam Al-Ghazali, itu tak makfu. Darah terpencar sedikit-sedikit, seandainya dikumpulkan banyak, menurut Imam Al-Ghazali enggak, tidak dimakfu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan makfu. Banyak di sini cecer-cecer. Apakah itu dimakfu semuanya? Atau di satu baju, di sini titik, karena nyembelih ayam misalnya kan ya, serat. Misalnya kayak gitu. Ada yang mengatakan dimakfu, ada yang mengatakan tidak dimakfu. Paham ya? Jangan salah paham. Bukan saya mengatakan enggak najis loh ya. Dimakfu. Babul aniyah. Bab ini tentang wadah atau bejana. Membahas tentang bejana atau wadah. Yubahu diperbolehkan minha dari aniyah, dari wadah. Diperbolehkan minha dari wadah tohirun, apa yang suci. Tohirun, apa suatu yang suci. Min khosabin, dari kayu, aw ghairihi, atau selain kayu. Jadi kalau wadah boleh apa tidak menggunakan wadah yang terbuat dari kayu atau selain kayu? Boleh. Kalau terbuat dari kayu dan suci. Kalau misalnya enggak suci enggak boleh. Misalnya terbuat dari tanduk babi, tak boleh. Kalau suci dan terbuat dari kayu misalnya boleh. La fiddatin, tidak boleh dari fiddah, dari perak, au dhahabin, atau emas. Kalau dari fiddah dan kalau dari perak atau emas, fayahrumuh, maka haram isti'maluhu, apa menggunakan wadah. Isti'maluhu, apa menggunakan wadah.
Tapi kalau wadahnya tadi terbuat dari perak atau dari emas, maka tidak boleh. Ada orang misalnya kaya, makan pakai piring emas, tak boleh, haram. Payah rumuh istimaluhu. Kamirwadin seperti pensil celak. Kamirwadin seperti pensil celak. Limratin bagi perempuan. Perempuan kalau mau celaan, iktihal, itu pakai pensil yang terbuat dari emas. Boleh apa tidak? Tak boleh. Wajaz dan boleh min zabarjadin dari zabarjad. Zabarjad maksudnya perhiasan zamrud. Min zabarjadin dari zabarjad, zamrud. Tak masalah kalau cuman dari zamrud, silahkan digunakan. Kalau dari emas atau dari perak tak boleh. Wa tahrumud dabbatuh dan haram ad-dabbatuh apa menambal. Ad-dabbatuh apa menambal min hadaini dari emas dan perak. Min hadaini dari emas dan perak. Kalau tadi menggunakan murni, jadi piring terbuat dari emas, tak boleh. Jelaskan ya. Kalau sekarang menembel, berarti ada piring bocor, ditembel pakai emas, ya. Piringnya kan 5.000. Tembel dengan emas, ya sombong ah. Haram menembel wadah dengan emas dan perak. Dikibarin karena besar, urfan secara uruf. Dikebarin karena besar, urfan secara uruf, ma'at tazyini bersama berhias. Jadi untuk berhias. Di sini membahas tentang menembel wadah dengan emas atau perak. Haramnya itu kalau kibar, kalau besar dan tazayyun. Jadi kalau misalnya ditembel sampai besar secara uruf ya, besarnya itu bagaimana besar, kan besar relatif, ukurannya adalah uruf. Pada biasanya segini, emas besar enggak? Ya besar lah, ya kan? Punya segini aja cincin kayak cek sokin lah, kayak sudah kayak kaya gitu kan ya. Apalagi yang sudah kayak gini ditembel sampai segini, secara uruf ini besar kan ya. Dan itu bukan karena hajat, tapi karena ingin berhias-hias. Ingin apa ya? Dijadikan perhiasan gitu loh. Ditembel kemudian dengan emas. Apakah boleh? Oh, iya dengan emas. Apakah boleh? Tidak boleh, haram. Kalau dengan emas jelas haram. Kalau dengan fiddah harus karena tazayyun dan karena besar yang haram. Kalau karena besar dan tazayyun maka haram meskipun dari fiddah. Infukida jika tidak ada apa keduanya. Infukida jika tidak ada apa keduanya. Keduanya besar dan tazayyun. Keduanya besar dan zina. Besar dan berhias. Infukida jika tidak ada apa keduanya, dalam kurung besar dan berhias, halat maka halal apa tembelan. Dobbah. Halat maka halal apa tembelan. Wa fardan ay wa tukrahu fardan. Wa fardan dan hale satu yang tidak ada cuma satu di antara keduanya, tukrahu dimakruhkan apa? Dobbah. Tukrahu dimakruhkan apa? Dobbah. Kalau disusun dengan benar, wa tukrahu dan dimakruhkan apa? Dobbah. Fardan hale sendirian, hale satu. Wal hajatu hale adapun hajat. Apa yang dimaksud hajat di sini? Wal hajatu adapun hajat allati ila suatu tusawi yang menyamai apa allati kasrahu kepada pecahnya. Kasrahu kepada pecahnya wadah. Jadi begini, kalau saya simpulkan dari dua bait barusan,
Bagaimana hukumnya menembel wadah menggunakan perak? Kalau menggunakan emas jelas mutlak. Kecil ataupun besar mutlak haram menembel menggunakan emas. Kalau menembel menggunakan perak maka dipilah. Ada beberapa variasi. Kalau besar, tembelannya besar. Di samping besar, tembelan tersebut dilakukan karena zina, karena ingin berhias-hias. Gak ada kebutuhan, gak ada apa-apa. Ya kayak pengen nembel dengan fiddah aja. Nah gitu misalnya kan ya. Maka hukumnya haram. Jadi besar, di samping besar karena ingin berhias. Gak ada kerjaan misalnya, kelebihan uang atau karena apa. Gak ada kebutuhan, maka hukumnya haram. Kalau misalnya besar, tapi karena ada hajat, gak punya piring selain ini, gak punya penembel lain selain dengan fiddah, dengan perak, sehingga harus ditempel dengan perak, maka diperbolehkan tapi makruh. Jadi besar tapi karena ada hajat, maka hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Kalau besar tapi tanpa hajat, maka hukumnya haram. Sekarang kecil, tembelannya itu kecil. Kalau kecil tapi karena ada zina, gak ada hajat, ya pengen aja, kepengen untuk nembel dengan fiddah, dengan perak, maka hukumnya boleh tapi makruh. Kecil tapi untuk berhias-hias, boleh tapi makruh. Tapi kalau kecil dan ada hajat, ditembel dengan perak kecil dan karena ada hajat, maka hukumnya boleh dan tak makruh. Paham ya? Makanya di sini dikatakan wafar dan tukrohu. Kalau ada satu di antara keduanya kibar dan zina, besar atau berhias, maka hukumnya makruh tak sampai haram. Kalau kedua-duanya berkumpul sudah besar pas zina. Zina bukan zina ya, zina berhias. Besar dan untuk berhias, maka hukumnya haram. Kalau ditempel dengan emas mutlak, kecil, ada zina ataupun hajat, terserah, haram mutlak. Kalau menempel menggunakan emas. Lantas hajat itu apa? Hajat itu maksudnya adalah sesuatu yang menyamai kepada pecahan. Artinya kalau misalnya pecahnya segini, berarti ditempelnya juga segini. Gak boleh kalau misalnya pecahnya segini pas ditempelnya segini. Gak boleh. Jadi hajat itu disesuaikan dengan pecahnya tadi. Tak boleh lebih. Ya seukuran untuk bisa nempel lah. Seukuran bisa nempel. Sudah dikatakan hajat. Wa yustahabbu dan disunnahkan. Wa yustahabbu dan disunnahkan fil awani di dalam beberapa wadah. Disunnahkan apa? At-tautiyatu, apa menutup. Tautiyah. At-tautiyatu, apa menutup. Walau bi'udin sekalipun dengan kayu. Walau bi'udin sekalipun dengan kayu. Huttoh yang diletakkan apa kayu. Huttoh yang diletakkan apa kayu. Diletakkan fauqol aniyati di atas wadah. Fauqol aniyati di atas wadah. Disunnahkan kalau kalian punya wadah, entah itu bak mandi, entah itu misalnya gentong, ember, disunnahkan untuk ditutup sekalipun hanya ditutup dengan kayu. Disunnahkan. Kenapa kok disunnahkan? Khawatir nanti dimasuki hewan, entah itu tikus misalnya kan ya. Di kamar aja banyak tikusnya. Moro-moro ada tikus di dalam kamar mandi. Kan serem. Jadi disunnahkan untuk ditutup. Diletakkan di atasnya. Ya kalau ditutup di atasnya kan ya. Biasanya memang di atasnya. Di atasnya aniyah. Wa yataharra dan berijtihad. Wa yataharra dan berijtihad siapa seorang, siapa man
Wa yataharra dan berijtihad siapa man listibahi tahirin karena serupanya benda suci, listibahi tahirin karena serupanya benda suci binajisin dengan benda najis. Kalau ada benda suci campur atau serupa dengan benda najis, maka harus berijtihad. Hukumnya berbeda, ada yang harus berijtihad, ada yang boleh berijtihad. Yang harus berijtihad kalau misalnya waktu sudah mepet. Misalnya ya, ada 2 air campur, ada 2 air campur. Ini mana yang mutanajis? Ada 2 air, satunya mutanajis, satunya suci. Terus kamu ragu mana yang mutanajis, mana yang suci. Sedangkan waktu sudah mepet, maka wajib berijtihad. Kayaknya ini karena tadi, karena gitu kan ya. Berijtihad seperti itu. Walau li'a'ma, sekalipun bagi orang yang buta, qadirin yang mampu. Sekalipun orang tersebut adalah orang buta, harus melakukan ijtihad. Jangan kemudian serampangan milih. Wah, terserah dah, ambil ini. Misalnya gitu, gak boleh. Harus berijtihad sekalipun orang tersebut buta, tapi mampu untuk menganalisa mana yang najis, mana yang suci. Kalau misalnya tak mampu, ya enggak wajib. Ngapain? Misalnya penciumannya udah mati rasa, dia buta, terus indera yang lain juga sudah tak berfungsi, ya enggak bisa, enggak perlu ijtihad. Lal kummi, tidak perlu ijtihad di dalam tentang lengan baju. Lal kummi, tidak tentang lengan baju. Maksudnya lengan baju begini, antara ini dengan ini, mana sih yang najis misalnya kayak gitu kan ya? Apa ini, apa yang ini misalnya kayak gitu. Ngapain kalau ini najis berarti ini najis juga kan ya? Jadi gak perlu ijtihad. Ini apa ini yang najis? Misalnya kau punya baju, ini apa ini yang najis? Gak perlu ijtihad. Kenapa? Kalau ini najis, ini juga najis. Iya kan? Jelas. Ngapain berijtihad? Gak perlu. Ijtihadmu sia-sia. Kecuali kalau misalnya memang terpotong. Satunya sudah terpotong. Antara ini dan ini perlu ijtihad. Karena sudah terpotong. Kalau masih dalam satu gamis, dalam satu pakaian, tak perlu ijtihad. Wal bauli dan kencing. Juga misalnya yang serupa adalah antara air suci dengan kencing. Mana yang kencing, mana yang air misalnya. Tak perlu ijtihad. Kenapa tak perlu ijtihad? Sia-sia ijtihad. Karena kalau kencing tak bisa disucikan. Ya, tak bisa disucikan kalau kencing. Karena yang di atas itu adalah binajisin, maksudnya mutanajis. Kalau antara air mutanajis dengan air yang najis, boleh ijtihad. Tapi kalau antara kencing dengan air, tak perlu ijtihad. Karena tak bisa disucikan. Apa yang disucikan? Kencing bisa disucikan? Tak bisa. Mungkin kalau didiamkan berapa minggu menjadi air, enggak, tambah kuning. Wa maitatin dan bangkai. Juga bangkai. Bangkai tak bisa disucikan juga, tak bisa dihalalkan. Jadi tak perlu dijtihadi. Wama wardin, asalnya wama wardin, dan air mawar. Air mawar juga tak perlu dijtihadi. Ma'i wardin, air mawar. Ada sebuah kisah tentang Imam Mawardi itu. Imam Mawardi tahu Imam Mawardi? Imam Mawardi salah satu ulama besar. Beliau namanya bukan Mawardi sebenarnya. Itu kayak julukan. Kenapa kok dijuluki dengan Mawardi? Karena dia penjual air mawar. Penjual air mawar. Jadi Ma'ul Wardi, Mawardi, kayak gitu kan. Karena dia menjual air mawar disebut Imam Mawardi. Ya memang kayak gitu, karena sering melakukan itu, misalnya dijuluki ini. Wa khamrin dan khomer. Khomer juga tak bisa disucikan, misalnya
Oh, kalau homer bisa disucikannya. Khomrin dan khomer juga katanya tak perlu ijtihad. Gak tahu alasannya kenapa, tapi di sini gak dijelaskan. Yang jelas di sini kalau ada serupa antara khomer dan air tak perlu ijtihad. Dari utnin dan susu keledai betina, susunya keledai betina tak perlu ijtihad. Kalau misalnya yang serupa adalah benda suci dengan susunya keledai betina. Mahroman tidak mahrom, maksudnya kecualikanlah kepada mahrom. Mahroman tidak mahrom, maksudnya gini, kalau di dalam mahrom tak perlu ijtihad. Contoh, apa maksudnya mahrom tak perlu ijtihad? Misalnya saya sejak kecil, sejak bayi terpisah dengan saudara kembar saya, atau tidak saudara kembar tapi dengan adik misalnya, tapi juga kecil. Kemudian pas besar saya merantau ke Jember. Orang tua saya nelpon, Cong atau Le, di Alusna 2 itu ada saudaramu, tapi gak tahu yang mana. Pokok ada saudaramu di Alusna 2. Katanya di Alusna 2 ada saudara saya. Apakah untuk menikahi salah satu di antara santri Alusna 2 ini saya harus ijtihad? Tak perlu, tinggal ngambil siapa yang mau nikah, ayo. Apakah sah? Sah. Tapi kan mungkin saja itu yang dinikahi adalah saudaranya. Gimana nanti? Gak perlu ijtihad. Silahkan, boleh untuk menikahi. Atau contoh lain, pokok di desa itu ada saudara saya katanya. Apakah saya kemudian tak boleh menikahi salah satu di antara wanita di desa tersebut? Boleh, tak perlu ijtihad. Apakah harus melakukan tes DNA dulu misalnya? Gak perlu, langsung dinikahi boleh. Itu yang dimaksud dengan mahroman. Mahroman itu nasab menjadi maf'ul bihi dari fi'il yang dibuang. Asalnya istathni atau istathna mahroman. Istathni juga gak apa-apa, jadi fi'il amar. Babus siwaki. Bab ini tentang siwak. Siwak. Siwak itu apa? Siwak apa? Apa? Kamu apa? Siwak? Gak apa-apa jawab. Siwak itu apa? Siwak itu perbuatannya apa kayunya? Kayu dan perbuatannya. Kedua-duanya itu dikatakan siwak. Siwak, as-siwaku. Di sini kan membahas tentang as-siwaku. Siwak di sini maksudnya perbuatannya, istiqmalnya, menggunakan kayunya. Apa kayunya itu siwak? Berarti kayunya bukan siwak. Siwak itu sebenarnya adalah perbuatannya. Siwak itu adalah perbuatannya. Cuman terkadang juga digunakan untuk alatnya. Pada dasarnya siwak itu untuk perbuatannya. Pergerakan kamu bersiwak itu dikatakan siwak itu siwak mana asalnya. Tapi kemudian juga digunakan untuk alatnya, alat untuk bersiwak. Alat untuk bersiwak itu bukan hanya benda yang biasanya kita gunakan, itu bukan itu tok, tapi bisa pokok menggunakan benda-benda kasar. Kalau besi jangan, giginya nanti. Kayu, apakah harus kayu yang seperti yang kalian beli itu? Gak perlu, tapi itu yang lebih utama. Menggunakan kayu apapun. Kamu petik di depan pondok, ambil kayu kamu siwakan, gak apa-apa. Sudah tercapai. Apakah kemudian dengan sikat gigi bisa tercapai kesunahan siwak? Iya. Karena dari definisinya adalah istiqmalul odih.
menggunakan kayu dan semisalnya au nahwihi. Semisal kayu apa? Bulu sikat itu kan sudah cukup untuk dikatakan siwak. Jadi bersiwak sikat gigi sudah sunnah. Asal diniatkan siwak. Kalau tidak diniatkan kemudian karena ini adalah adat, enggak. Tapi niat untuk melakukan siwak itu hanya sunnah, tak wajib. Dikatakan di dalam Fathul Mu'in itu disunnahkan untuk berniat ketika melakukan siwak supaya mendapat pahala. Yusannuh disunnahkan. Apa siwak? Siwak itu hukumnya sunnah. La ba'da zawalis shaimi, tidak setelah tergelincirnya matahari, tidak setelah tergelincirnya matahari bagi orang puasa panjangnya. Sebenarnya begini asalnya, la ba'da zawali lis-shaimi, tidak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Artinya kalau orang yang berpuasa tak disunnahkan untuk bersiwak. Kalau setelah tergelincirnya matahari, berarti kalau sudah duhur. Siwak itu hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang berpuasa, kalau sudah zawal, kalau sudah tergelincirnya matahari, tak disunnahkan siwak. Kalau tetap dilakukan, maka hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan misik bagi menurut penting menurut Allah. Kalau bau gat temenmu, kamu tak sikatan, subuh tadi gak sikatan, kamu pas siangnya puasa, ya gak harum. Coba dah kalau gak percaya, pasti bau. Karena yang harum itu karena indallah. Makanya kalau dibuang kemudian kamu siwak, menghilangkan bau yang itu menurut Allah itu harum, maka dimakruhkan. Wa akaduhu, dan muakkadkan siapa ulama. Maksudnya sunnah muakkad. Mempersangat siapa ulama hu kepada siwak lintibahin naimi, bagi bangunnya orang yang tidur. Orang yang bangun tidur sangat dianjurkan untuk melakukan siwak. Ada beberapa keadaan yang sangat dimuakkadkan untuk melakukan siwak. Yang pertama, bangun tidur. Kamu bangun tidur disunahkan untuk siwak atau sikat gigi pagi atau siang misalnya, disunahkan. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad maksudnya di atasnya sunnah. Wazid, dan tambahlah olehmu. Dan tambahlah olehmu litauhiri famin, bagi atau karena berubahnya mulut. Berubahnya mulut misalnya entah karena bau atau warna atau rasa. Misalnya gigi udah kuning, disunahkan untuk siwak supaya tak bau. Atau bau mulut, bau karena makan pete, karena makan jengkol misalnya, kayak gitu kan ya. Kok bau, maka disunahkan untuk siwak, sikat gigi biar nggak bau. Ini Islam mengatur sedemikian rupa. Untuk masalah kebersihan diatur. Apalagi tentang masalah yang berkaitan dengan seperti zina, ibadah, pasti diatur. Hal yang sesederhana seperti ini diatur oleh Islam. Walis sholatih, dan ketika sholat, aili kulli sholatin, setiap akan melakukan sholat disunahkan bersiwak. Bagaimana kalau misalnya tarawih? Tarawih itu kan setiap 2 rakaat salam. Apakah setiap salam kita siwak? Iya, tetap disunahkan. Tak kemudian hanya cukup sekali kemudian untuk 8 kali salam, enggak. Atau 10 kali salam, enggak. Setiap akan melakukan sholat disunahkan siwak. Salam, siwak, salam, siwak. Wasunnah, dan disunnahkan bil yumna, menggunakan tangan kanan. Kalau siwak menggunakan tangan kanan. Jangan siwak pakai kiri. Tapi pakai kanan, dan dimulai dari
bagian sebelah kanan. Bil janibil aiman min famihi. Diurut dari kanan dulu di sini, kemudian nanti ke sini. Kalau siwak ke kiri. Al-araku adapun kayu arok, awalahu ialah paling utamanya kayu. Kayu yang paling utama untuk digunakan siwak adalah kayu arok. Kayu arok itu adalah kayu yang biasa kita pakai, yang biasa kita beli, itu kayu arok. Itu di paling sunnah. Artinya menggunakan kayu selain kayu arok boleh. Gak punya misalnya pakai lidi, monggo. Lidi dikumpulkan menjadi satu, pas digosokkan, monggo, nggak masalah. Yang penting nggak sampai luka, ya kan ya. Yang penting nggak sampai luka. Kalau nggak punya gigi gimana? Artinya apakah orang yang tak punya gigi tak memiliki kesempatan untuk melakukan siwak? Hah? Yang penting tak sampai luka, silakan. Tapi kalau di Fathul Mu'in seingat saya itu sudah nggak disunnahkan. Seingat saya, kalau nggak salah. Tapi yang jelas kalau sampai luka bisa mudaratkan, maka itu nggak sunnah lagi. Mungkin hanya itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Paham ya? Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.